Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita diberikan kesempatan lagi untuk bertemu di pembelajaran IPA dengan subbab yang berbeda dengan pertemuan sebelumnya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran IPA pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan harapan semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa diingat, bisa bermanfaat tentunya ya. Oke, berdoa dimulai. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, hari ini Ustazah akan menjelaskan tentang pengukuran besaran pokok. Setiap besaran, baik itu besaran pokok ataupun besaran turunan, itu bisa diukur dengan menggunakan yang namanya alat ukur. Jadi setiap besaran memiliki alat ukur yang berbeda-beda. Di sini Ustazah akan memberikan gambar apa saja alat ukur yang ada di besaran pokok. Oke, pertemuan sebelumnya seminggu yang lalu kita sudah belajar tentang macam-macam dari besaran pokok. Ada 7 besaran pokok, masih ingat ya? Yang pertama ada massa, kemudian ada waktu, suhu, panjang, kemudian ada kuat arus, jumlah zat, dan ada intensitas cahaya. Masing-masing dari besaran itu bisa diukur dengan menggunakan alat ukur. Nah, di sini sudah ada beberapa gambar yang merupakan alat ukur dari besaran pokok. Jadi masing-masing besaran pokok. Yang pertama ada pengukuran massa. Alat ukur massa itu ada bermacam-macam jenisnya. Yang pertama ini ada yang namanya timbangan. Ini biasanya untuk mengukur massa badan. Kemudian ini ada yang namanya timbangan kue. Kemudian ini ada yang namanya neraca. Oke, ini adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur massa. Kemudian selanjutnya ada alat ukur waktu. Nah, untuk mengukur waktu, untuk mengetahui waktu, kita bisa menggunakan yang namanya arloji. Kemudian kita juga bisa menggunakan yang namanya stopwatch. Nah, ini adalah alat-alat ukur yang digunakan untuk mengukur besaran waktu. Selanjutnya di sini ada alat ukur untuk mengukur besaran suhu. Biasanya untuk mengukur suhu umumnya kita menggunakan satuan Celcius. Tapi untuk di besaran pokok satuan internasionalnya adalah Kelvin. Ada beberapa gambar di sini. Alat untuk mengukur suhu itu namanya adalah termometer. Jadi ada beberapa macam dari termometer. Ada termometer raksa. Ya, contohnya seperti ini. Ada termometer digital. Contohnya seperti ini. Ada juga termometer gun. Nah, seperti ini. Ini yang banyak digunakan di pandemi ini kalau kita masuk ke dalam sebuah mall atau ke sebuah tempat market atau toko-toko, atau juga ketika ada pertemuan di sekolah untuk mengukur suhu kita menggunakan yang namanya termometer gun. Jadi tinggal seperti tembak seperti itu langsung bisa muncul suhunya berapa derajat. Oke, selanjutnya untuk mengukur yang namanya besaran panjang. Di sini ada meteran. Kemudian kalian juga bisa mengukur panjang dengan menggunakan penggaris. Nah, untuk mengukur benda-benda yang kecil, kalian bisa menggunakan yang namanya jangka sorong atau micrometer scope. Ya, seperti ini gambarnya. Micrometer scope dan jangka sorong ini digunakan untuk mengukur benda-benda yang kecil, baik itu panjangnya ataupun diameter
dari benda tersebut, atau juga bisa mengukur ketebalan dari suatu benda yang kecil. Oke. Selanjutnya, di sini ada pengukuran kuat arus. Kuat arus itu bisa diukur dengan yang namanya amperemeter. Nah, ini ya, gambar dari amperemeter. Seperti ini penampakannya. Untuk satuannya adalah ampere. Selanjutnya, untuk mengukur yang namanya jumlah zat. Di sini ada alat yang namanya TDS, Total Dissolved Solid. Nah, ini untuk mengukur jumlah zat. Sedangkan untuk mengukur besaran intensitas cahaya itu bisa menggunakan light meter. Seperti ini. Jadi cara mengukurnya bagian yang ini diarahkan saja ke arah datangnya cahaya. Kemudian secara otomatis akan muncul angka di sini. Berapa kandela? Gitu. Nah, ini adalah alat-alat ukur dari besaran pokok. Pada pertemuan ini, Ustazah akan menjelaskan secara rinci bagaimana cara mengukur panjang dengan menggunakan jangka sorong dan mikrometer sekrup. Ya, jadi dua ini yang akan Ustazah jelaskan pada pertemuan kali ini. Oke, yang pertama adalah jangka sorong. Aduh, gimana? Sebentar ya, ini ada kesalahan. Oke, yang pertama adalah jangka sorong. Jangka sorong adalah alat ukur yang memiliki tingkat ketelitian sampai dengan 0,1 mm, atau jika dirubah atau dikonversikan ke dalam satuan cm itu adalah 0,01 cm. Fungsinya untuk apa? Jangka sorong ini bisa digunakan untuk mengukur yang pertama ketebalan atau garis tengah bagian luar suatu benda. Contohnya adalah pipa. Kemudian yang kedua, dia bisa mengukur garis tengah bagian dalam atau juga bisa mengukur yang namanya diameter benda, diameter luar benda ataupun diameter dalam benda. Kemudian dia juga bisa mengukur yang namanya kedalaman suatu lubang. Oke. Nah, ini adalah gambar dari jangka sorong. Bagian-bagiannya akan Ustazah tunjukkan setelah ini. Yang pertama ada skala utama. Nah, ini dia. Skala utama ini yang berwarna abu-abu muda. Ini adalah skala utama dengan satuannya adalah milimeter. Oke ya. Yang kedua adalah rahang tetap. Rahang tetap ini yang bagian depan, yang nanti akan mengapit benda. Kemudian ada skala nonius. Nah, skala nonius di sini yang warna abu-abu agak gelap yang ada di dalam sini. Oke, rahang sorong. Rahang sorong ini yang warna abu-abu. Jadi dia itu nanti bisa digeser ke depan, ke belakang sesuai dengan benda yang akan kita ukur. Kemudian, nah, ketika kita akan mengukur ketebalan, maka bendanya nanti akan dimasukkan ke sini. Nah, di sini ya. Sehingga kita bisa mengukur ketebalan dari bendanya. Kemudian kita juga bisa tadi mengukur yang namanya diameter dalam benda. Nah, di bagian atas ini digunakan untuk mengukur diameter dalam suatu benda. Oke, kemudian fungsinya tadi dia juga bisa mengukur yang namanya kedalaman. Nah, yang mana? Oke, yang bagian ujung sini. Untuk mengukur yang namanya kedalaman. Oke ya, bisa difahami ya, ini adalah fungsi dari jangka sorong. Kemudian ketelitian jangka sorong adalah 0,1 mm dan ini adalah bagian-bagiannya dari jangka sorong. Oke.
Selanjutnya, bagaimana cara mengukurnya? Mengukur suatu benda dengan menggunakan alat ukur jangka sorong. Yang pertama yang kita lakukan adalah menggeser rahang sorong ini. Nah, kita geser dulu. Kemudian yang kedua, kita memasukkan benda di antara rahang sorong dengan rahang tetap. Oke, kita masukkan benda di sana. Nah, kemudian kita geser kembali rahang sorong sehingga bendanya nanti akan tertahan di antara rahang tetap dan rahang sorong seperti ini. Lalu kita bisa mengamati hasil dari pengukurannya. Oke. Nah, hasilnya seperti ini. Setelah kita mengukur yang namanya benda tadi, kaleng kecil tadi, hasil pengukurannya Ustazah perbesar dan hasilnya seperti ini. Lalu bagaimana caranya membaca? Nah, di sini ada catatan. Jangan lupa ketelitian dari jangka sorong itu adalah 0,1 mm. Jadi bukan sentimeter dia milimeter. Bagaimana cara mengetahui hasilnya? Nah, hasil pengukurannya kita bisa melihatnya di skala utama dan skala nonius. Jadi di bagian yang abu-abu muda ini dan di bagian abu-abu yang agak tua yang ada di dalam rahang geser. Nah, bagaimana cara membacanya? Yang pertama kita harus mencari yang namanya skala utama. Kita lihat di sini, skala utama itu adalah angka sebelum angka 0 yang ada di skala nonius. Jadi sebelum angka 0 ini, di sini yang paling dekat ini adalah angka berapa? Nah, gitu ya. Di sini ada 20, otomatis di sini adalah 19, dan otomatis sebelum 19 ada angka 18. 18 berada di sebelum 0. Nah, sebelum 0, pas sebelum 0, berarti angka yang kita peroleh adalah angka 18 mm. Jangan lupa satuannya adalah milimeter untuk jangka sorong ini. Nah, kita udah ketemu nih skala utamanya 18 mm. Yang kedua, kita harus mencari yang namanya skala nonius. Oke. Skala nonius itu adalah skala atau garis yang berhimpitan dengan skala utama. Jadi kita harus mencari garis di skala nonius ini yang berhimpitan dengan skala utama yang ada di atas ini. Nah, mana kira-kira yang mendekati berhimpitan? Oke, kita cari. Oke, dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, yang mendekati berhimpitan adalah yang ada di angka 1 di sini. Oke, karena ketelitian jangka sorong ini adalah 0,1 mm, maka angka 1 yang kita temukan di skala nonius dikalikan dengan ketelitiannya 0,1, hasilnya adalah 0,1 mm. Oke ya. Ustazah ulangi, jadi untuk mencari skala nonius, kita cari garis yang berhimpit dengan skala utama, diperoleh di sini adalah angka 1 atau skala 1. Karena ketelitian jangka sorong adalah 0,1, maka 1 yang tadi kita sudah temukan dikalikan 0,1 ketelitiannya, hasilnya adalah 0,1 mm. Nah, kita sudah ketemu skala utama, kita juga sudah ketemu skala nonius. Oke, keduanya kemudian kita jumlahkan. 18 dijumlahkan 0,1. Hasilnya adalah 18,1 mm. Oke, akhirnya kita menemukannya hasilnya. Hasil pengukurannya adalah 18,1 mm. Oke, bisa difahami untuk jangka sorong ya. Nanti kalau kurang paham bisa ditanyakan langsung ke Ustazah
atau bisa juga ini videonya nanti di play berulang-ulang. Oke, seperti itu ya untuk jangka sorong. Selanjutnya, selanjutnya di sini ada mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup ini adalah alat ukur panjang yang paling teliti dengan skala terkecil 0,01 mm. Jadi ketelitiannya dia 0,01 mm. Kalau jangka sorong ketelitiannya adalah 0,1 mm. Kalau mikrometer sekrup ini ketelitiannya adalah 0,01 mm. Oke, alat ini digunakan untuk mengukur tebal sebuah benda yang berbentuk plat atau yang berbentuk lembaran. Kemudian bisa juga digunakan untuk mengukur diameter sebuah kawat. Nah, kawat itu kan sangat kecil sekali. Tidak mungkin kita mengukurnya dengan menggunakan penggaris. Oke, nggak akurat, ya kan? Jadi supaya akurat untuk mengukur diameter sebuah benda yang kecil, contohnya adalah diameter kawat, kita bisa menggunakan yang namanya mikrometer sekrup ini. Ya. Oke, di sini adalah gambarnya dari mikrometer sekrup. Di sini Ustazah akan menunjukkan bagian-bagiannya. Yang pertama ada landasan. Oke, landasan ini ya yang bagian ini yang berwarna pink. Ini adalah bagian dari landasan. Kemudian yang kedua, di sini ada benda kerja. Ya, jadi benda yang akan kita ukur, baik itu ketebalannya, ataupun diameternya, ataupun panjangnya, kita letakkan di bagian kuning ini. Kemudian yang ketiga, ini adalah poros putar. Nantinya untuk menekan yang namanya benda supaya bisa dihasilkan skalanya. Oke, skalanya ada dua. Yang pertama adalah skala utama. Skala utama ini yang berwarna biru. Kemudian yang kedua ada skala nonius, ini yang berwarna kemerahan. Oke, yang terakhir ini adalah racet. Racet ini digunakan untuk menekan benda supaya dihasilkan pengukuran yang akurat supaya juga skalanya tidak bergeser kemana-mana. Jadi racet ini fungsinya seperti kunci. Jadi dia mengunci set. Nah, alat ukurnya dan bendanya tidak akan bisa bergerak. Contohnya. Oke. Di sini ada contohnya untuk mengukur. Yang pertama kita geser dulu bagian hulunya sehingga bagian ininya bisa bergerak. Kemudian kita masukkan bendanya yang akan kita ukur. Kemudian kita tekan kembali seperti itu. Dan kita kunci supaya skalanya tidak berubah-ubah. Maaf. Aduh. Kunci. Oke, seperti ini kita kunci. Akhirnya kita memperoleh skala di sana. Ini Ustazah perbesar kembali skala yang kita peroleh. Bagaimana cara membacanya? Oke, cara membacanya. Yang pertama yang harus kita cari adalah skala utama. Jadi skala yang kita cari nanti ada dua skala utama dan skala nonius. Jadi untuk yang pertama kita akan mencari skala utamanya terlebih dahulu. Bagaimana cara menetapkan skala utamanya? Jadi kita lihat angka yang paling dekat dengan sumbu putar. Ini adalah sumbu putarnya nanti ya. Nah, skala atau angka yang paling dekat adalah 4,5. Maka skala utama yang kita peroleh adalah 4,5 mm. Jangan lupa satuannya untuk mikrometer sekrup sama dengan jangka sorong adalah milimeter. Oke, untuk skala noniusnya atau skala yang ada di sumbu putar ini,
kita harus mencari angka yang lurus dengan skala utama. Ini ya, kalian bisa melihat kursor yang Ustazah gerakkan. Jadi kalian harus melihat angka yang lurus dengan garis ini. Diperoleh angka 27. Maka skala nonius atau skala putarnya adalah 27 dikali ketelitian dari mikrometer skrup adalah 0,01. Maka 27 dikali 0,01 hasilnya adalah 0,27 mm. Nah, untuk hasilnya, kalian harus menjumlahkan skala utama dan skala putarnya atau skala noniusnya. Kalian jumlahkan 4,5 dijumlah 0,27. Hasilnya adalah 4,77 mm. Nah, seperti itu caranya membaca skala di mikrometer skrup. Oke. Beginilah hasilnya. Jika nanti ada yang kalian tanyakan, bisa langsung menanyakan pada Ustazah via Japri ataupun via komen di Google Classroom. Oke, seperti itu bisa difahami ya. Ustazah review, Ustazah ulangi. Jadi untuk mencari skala utama yang ada di mikrometer skrup, kalian melihat angka yang paling dekat dengan sumbu putar, yaitu 4,5. Kemudian yang di skala putar atau skala noniusnya, kalian cari angka yang lurus dengan garis ini. Oke, garis yang ada di skala utama. Diperoleh 27 dikalikan 0,01 yang merupakan ketelitiannya dari alat ukur ini. Diperoleh 0,27, kemudian kalian jumlahkan. Diperoleh 4,77. Seperti itu cara membaca skalanya, baik di jangka sorong maupun di mikrometer skrup. Jadi keduanya memiliki persamaan dalam menjumlahkan. Jadi kalian harus mencari skala utama, kemudian kalian mencari skala nonius. Untuk mencari skala nonius jangan lupa dikalikan ketelitiannya. Kalau jangka sorong dikalikan 0,1, kalau mikrometer skrup kalian kalikan 0,01. Kemudian antara skala utama dan skala nonius itu kalian jumlahkan dengan satuan milimeter. Oke, seperti itu ya caranya untuk membaca skala. Oke, jazakallah khairan kasiran. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari Ustazah kali ini. Semoga apa yang Ustazah jelaskan ini bisa kalian pahami. Bisa nanti kalian mengerjakan soal-soal yang Ustazah berikan di LKPD yang sudah Ustazah upload di Google Classroom. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga kalian menjadi anak-anak yang sholihah, menjadi anak-anak yang tawadu kepada kedua orang tua, menjadi penuntut ilmu yang mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa pesan Ustazah untuk selalu mengingat 4 adab penuntut ilmu. Yang pertama, seorang penuntut ilmu dia harus niat lillahi ta'ala untuk mencari ilmu. Ya, niat itu penting karena itu merupakan kesungguhan kita dalam menuntut ilmu. Niat lillahi ta'ala. Yang kedua adalah kalian harus ikhlas. Kondisikan hati kalian dalam keadaan ikhlas. Maka insya Allah segala ilmu yang diberikan oleh guru, oleh para ustadz ustazah, insya Allah bisa langsung masuk ke dalam pikiran kalian. Dan tentunya kalian akan mudah untuk mengingat. Oke, yang ketiga adalah kalian harus mencari manfaat. Penuntut ilmu itu harus mencari manfaat. Saya belajar ini, manfaatnya untuk ini. Saya mempelajari ini, manfaatnya untuk ini. Ya, itu penting sekali untuk seorang penuntut ilmu. Yang keempat, ini sering sekali kelupaan.
seorang penuntut ilmu itu tidak boleh makan hingga kekenyangan dan tidak boleh membiarkan kondisi perut dalam keadaan lapar. Oke, seperti anjuran Nabi, makan secukupnya. Oke. Makanlah sebelum lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Itu juga salah satu adab penuntut ilmu. Karena kalau kita terlalu banyak mengonsumsi makanan, maka ilmu yang kita peroleh itu tidak akan bisa langsung masuk ke dalam otak kita, akan kesulitan untuk masuk karena perut kita dalam kondisi kenyang. Jika perut kita dalam kondisi kenyang, maka oksigen itu akan naik ke dalam otak. Dan kenapa kekenyangan itu bisa membuat ngantuk? Gitu. Begitu. Jadi hindarilah kekenyangan dan jangan juga membiarkan perut kita dalam keadaan kosong. Karena kalau kita tidak punya energi, kita tidak ada nutrisi yang masuk, maka pikiran juga tidak akan jangkep bahasanya ya. Tidak akan lengkap gitu. Akan sulit juga ilmu itu masuk ke dalam pikiran kita. Nah, seperti itu. 4 adab penuntut ilmu yang harus kalian ingat. Oke ya. Kemudian yang paling penting adalah adab kepada guru, adab kepada ustadz ustazahnya. Jadi gunakanlah bahasa yang sopan meskipun kita komunikasinya dalam via media sosial. Dalam via online gitu ya. Meskipun kita tidak bertemu, meskipun hanya via tulisan, tapi usahakan bahasanya menggunakan bahasa-bahasa yang sopan, bahasa-bahasa yang tunduk gitu ya. Menggunakan assalamualaikum, diakhiri dengan wassalamualaikum, terima kasih Ustadz, terima kasih Ustazah, seperti itu ya. Oke, syukron untuk pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk membaca doa selesai belajar. Oke ya, terima kasih untuk hari ini. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya.